Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 30. Menyetujui pernikahan. Bantuin sedikit lagi ya kak, please banget. Aku lagi butuh subscriber. Di saat Hana bertatapan dengan Han, bayang-bayang kejadian waktu itu melintas di benaknya. Kejadian di mana pertemuan dia dan Han untuk pertama kalinya, serta saling merebut ciuman pertama. Kamu? Gumam Hana dengan ekspresi terkejut. Mata gadis itu berubah menjadi sendu. Sedangkan Han yang melihat ekspresi Hana yang terkejut, dia menjadi heran. Han menatap Hana penuh selidik. Dia berpikir gadis di depannya itu hanya sedang berakting. Bagaimana mungkin Hana mengenalnya? Mereka baru bertemu, pikir Han. Karena terselip rasa penasaran, Han pun melontarkan pertanyaan kepada Hana dengan sinis. Apa maksudmu? Hana yang tetap sadar, walaupun dilanda keterkejutan, dia kembali menunduk. Sangat terlihat dengan jelas wajah Hana yang sedih. Walaupun dulu keduanya bertemu dengan singkat, tetapi Hana bisa mengingat dengan jelas wajah Han. Memang dulu Hana sempat tidak mengingat Han, itu pun karena baru tersadar dari pingsannya. Tentu saja dia tidak bisa mengingat dengan jelas waktu itu. Kini, pria yang jadi cinta pertamanya berdiri di depan matanya. Mungkin Hana belum mengerti masalah percintaan, tetapi dia sudah berniat sebelumnya untuk menunggu Han. Jantung Hana berdegup dengan cepat ketika mendapat pertanyaan dari Han. Dia harus memikirkan kata-kata apa yang bagus untuk dilontarkan kepada Han. Saat Hana ingin mengatakan semuanya, lidahnya seakan kaku. Gadis itu kembali memikirkan cara untuk memberitahukan semuanya kepada Han. Akan tetapi, Hana kembali teringat kalau Han sedang dalam masa pemulihan ingatan. Jika dia mengatakannya sekarang, mungkin Han tidak percaya dan pasti akan semakin membencinya. Tidak ada, aku pasti hanya salah lihat, jawab Hana yang menunduk sambil meremas bajunya. Han tidak mendengarkan alasan Hana. Dia kembali sibuk dengan handphonenya. Waktumu 10 menit, ucap Han di sela-sela memainkan handphonenya. Setelah melihat Han tadi, Hana mendadak lupa tujuannya menemui Han. Hana memikirkan kembali apa yang akan dia tanyakan kepada Han. Saat matanya menatap ke arah jari-jari tangannya, dia yang sedang meremas baju, dia akhirnya ingat. Gaun yang Tuan berikan, kalau saya boleh tahu, itu untuk apa? Tanya Hana dengan lembut, namun dia menjadi sedikit formal. Jika dia mengakrabkan diri kepada Han, pasti Han akan curiga kepadanya. Tanyakan kepada Nita, dan apapun keputusanmu, aku tidak menerima penolakan. Jawab Han datar. Sekarang pergilah temui Nita. Perintah pria itu. Dia tidak ingin lama bersama dengan Hana. Pernikahan itu pun, jika sekretaris Pian tidak memberikan alasan yang tepat dan tidak menguntungkan baginya, mungkin dia akan menolak. Hana yang mendapatkan perintah dari Han, dia langsung menurut dengan cepat. Apalagi perasaannya semakin gugup, membuatnya tidak enak.
Tidak ada lagi yang diucapkan oleh Hana. Dia hanya mengangguk dan pergi keluar untuk menemui Dokter Yunita. Melihat kepergian Hana, Han sedikit merasa lega. Karena sebelumnya, pria itu juga sedang gugup, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ada apa sebenarnya dengan gadis itu? Kenapa dia langsung terkejut saat melihatku? Sepertinya dia benar-benar mengenaliku. Garu Tuhan menerka-nerka. Sudahlah, gadis itu membuatku selalu bingung. Han mendengus dengan kesal dan ingin membanting handphonenya. Sementara Hana, dia kini tengah duduk di balkon kamarnya bersama dengan Dokter Yunita. Dia hendak mendengarkan semuanya. Gaun itu untuk Nona pakai nanti sore, ucap Dokter Yunita memulai pembicaraan terlebih dulu. Hana menoleh ke arah Dokter Yunita. Dia bingung. Apa ada pesta? Tanya Hana penasaran. Tapi jika ke pesta pun tidak seperti itu gaun yang akan dikenakan. Itu terlalu mewah dan nampak berat. Dokter Yunita menganggukkan kepalanya pelan dan menjawab kembali pertanyaan dari Hana. Iya Nona, nanti sore akan ada pesta di dalam hutan. Dan pesta itu, Dokter Yunita menggantungkan ucapannya, membuat Hana semakin penasaran. Apa? Kenapa kamu setengah-setengah memberitahukannya? Hana mendengus kesal. Jika dia sudah penasaran, maka dia akan berusaha mendapatkan jawabannya itu. Nona akan menikah dengan Tuan nanti sore, beritahu Dokter Yunita dengan cepat. Dia tidak berani menatap Hana. Hana yang sudah mendapatkan jawabannya membuat dia terkejut. Pikirannya mulai kacau saat ini. Bayang-bayang Han dan kakaknya tercampur dalam benaknya. Janji Han kepadanya dia ingat. Han mengatakan akan menikahinya dengan cara baik-baik, menemui kakaknya dan meminta izin. Meskipun akan susah, tetapi Han akan berusaha. Namun kenyataannya sekarang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekarang Hana akan menikah tanpa persetujuan kakaknya. Dan anggap saja Han membawanya kabur dari kakaknya. Memikirkan semua itu membuat Hana menghela napasnya. Dia tidak bisa menolak karena mengingat ucapan Han tadi yang tidak suka penolakan. Baiklah, aku akan menyetujui pernikahan itu, ucap Hana dengan tulus. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.